Tripod, Trust Information Podcast. Hai generasi mandiri, balik lagi di Tripod Transformation Podcast dengan gue Raya dan gue Vivi. Oke generasi mandiri, kali ini kita kedatangan alumni Nusa Mandiri yang keren banget nih. Beliau adalah seorang CEO atau founder dari PT Malaka Tech. Langsung aja kita sambut Kak Hamdan. Halo. Hai Kak. Gimana nih keadaannya, apa kabarnya sekarang? Kayak sehat, sedih, galau, atau gimana? Sehat dong. Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah sangat baik, generasi mandiri ya. Dulu waktu pas kuliah di Nusa Mandiri tuh ngambil prodi apa sih Kak? Ya, untuk prodinya sistem informasi ya. Oke, sistem informasi. Terus masa-masa kuliahnya tuh masih ada yang diinget nggak sih, kayak momen-momennya yang nggak gitu? bisa dilupain. Oh iya, banyak sih memang ya. Mulai dari apa ya, di Uber naik busway ya. Oh iya, itu serunya di situ ya Kak ya. Betul, gitu. Jadi pulang kantor baru berangkat gitu ya. Oh kakak dulu berarti kerja sambil kuliah? kerja. Ya, Wow, betul. keren banget Kuliah itu. juga, gitu. Tapi itu kakak ngambil yang kuliah malam atau siang? Kuliah malam. Oh, ya. oke. Jadi Terus sore. Kalau susahnya di kuliah malam terus kuliah sambil kerja tuh apa sih? Apa kejar-kejaran sama tugas kuliah, tugas kerjaan, atau gimana tuh? Terus cara ngebagi waktunya gimana? Ya betul. Jadi memang kebanyakan trouble-nya sih memang dibagi waktu Iya, ya, gitu. gitu kan. Antara tugas kantor, nah tugas untuk bisnis sendiri dulu ya, terus sama tugas yang di kampus gitu. Nah itu sering bentrok tuh. Nah mungkin solusinya emang harus sesuai tepat waktu aja gitu. Sekarang lagi jam kantor ya jam kantor aja gitu. Sekarang lagi malam fokusnya di kuliah, jadi kerjaan tugas kuliah aja gitu. Lebih ke jangan ngulur-ngulur waktu ya. Iya, Kalau betul, misalnya itu udah juga. ada waktu jangan kayak nanti aja deh ngerjainnya, Biasa masih itu ada sama waktu. kita. Oh itu kita ya, aduh kesindir nih ya. Iya Oke, benar banget. Kita udah ngomongin tentang jurusan apa, keseruannya, terus lulusnya nih Kak, lulusnya itu di tahun berapa? Lulusnya di tahun 2019 gitu. Oke, Ya. 2019 itu zaman Covid ya? Iya betul, awal-awal Wisudanya ya. online apa offline tuh? Di situ wisudanya offline ya, Oh, offline Oke, ya. oke. Tadi kan kita udah ngomong lulusan tahun berapa, momen paling seru, terus dosen ada yang masih diingat nih enggak nih Kak? Masih Ada, wah keren. Walaupun ada yang lupa juga ya. Jujur aku aja yang masih jadi mahasiswa nih kadang dosen di semester 1, semester 2 udah lupa, nggak ingat. Ada semester 3 ya. Iya, saking Udah lupa. ganti-gantinya Iya, gitu, saking berarti masih ganti-gantinya. ya. Sibuk berarti. Iya. Nggak sibuk, emang pikun nggak? Siap. Oke, kita udah ngebahas tentang kuliahnya Kak Hamdan nih, generasi mandiri. Jadi kita langsung ngebahas tentang kehidupan setelah kuliah aja ya Kak ya. Boleh, silakan. Dengar-dengar kan punya PT nih ya Kak. Ya. Kenapa sih tertarik berkarir di dunia digital marketing? Nama PT-nya memang PT Malaka Teknologi Iya, Indonesia. teknologi atau banget namanya. Ya, malakate.com gitu. Mm-mm. Kenapa sih tertarik? Memang dari awal memang tertarik di dunia teknologi gitu ya. Oke. Nah, jadi di sisi lain ternyata ada yang kurang nih gitu. Jadi kita sudah bisa menguasai teknis, butuh lagi nih soft skill nih, Iya. butuh nih seni untuk pemasarannya gitu. Nah, itu mulai tertarik di sana di digital marketing gitu. Berarti itu kenapa memilih punya Ya, dunia digital marketing ya? betul. Intinya sih masih ingin terus belajar sih. gitu. Iya benar. Terus Terus aku mau nanya nih Kak, Siap. gimana sih perjalanan kakak memulai karir itu? Pasti kan banyak banget rintangannya. Iya, betul. Ya, perjalanannya ini ya. Jadi memang awal itu dulu ada project gitu ya, project free. Jadi kita membantu UMKM juga gitu ya, sekitar ada 20-an. Itu project free gitu. Jadi kita sudah bantu, nah sama tim-tim di kampus juga. Lalu setelah itu ternyata nih hasil yang kita bantu itu berimpact gitu. Terus mendatangkan banyak customer juga gitu ya, mendatangkan list juga. Nah setelah itu kita mulai bangun lah namanya perusahaan ini gitu. Nah, jadi kita seriusin, lalu kita cari tim juga gitu ya dari beberapa wilayah gitu ya. Dari Pekanbaru juga ada beberapa tim.
di Padang, Jakarta sama di Bandung saat ini gitu. Ada 4 base gitu. Tadi kan katanya Kak Hamdan CEO atau founder ya. Ya. CEO kan mungkin bagi orang yang nggak tahu awam banget kan ya. Ya. Tugas CEO tuh tugas utamanya tuh apa sih? Karena aku dulu kan suka baca Wattpad Kak. Oh, oke. Terus di Siap. Wattpad tuh suka nge-highlight kerjaan-kerjaan utamanya tuh CEO gitu. Jadi aku kayak penasaran banget CEO tuh sebenarnya ngerjain apa sih? Oke. Nah, sebenarnya sih memang setiap perusahaan beda-beda tugasnya Iya, ya. Tapi kalau di saya sih memang pertama memastikan tim sesuai job desk-nya juga gitu ya. Terus menentukan strategi bisnis apa ke depannya nih, peluang apa gitu. Lalu juga membangun tim yang solid gitu ya. Nah itu agak banyak PR juga di kita soalnya berbeda karakter gitu. Intinya sih terus menjaga motivasi mereka gitu biar ke depannya tetap grow gitu. Nah, itu sih yang utama. Nah, kalau inovasi yang kakak bawa ke perusahaan kakak tuh apa tuh Kak? Oke. Mungkin ini ya karena saya bermainnya di lapangan juga gitu ya. Jadi ada tim operasional sama tim lapangan. Nah, CEO ini mungkin lebih ke klien gitu ya. Nah, kita dari saya sendiri inovasi yang saya berikan itu adalah customized solution gitu. Jadi kita memang cari produk yang kita bikin ini benar-benar bernilai buat mereka, benar-benar berimpact buat mereka gitu. Jadi itu fokus utama kita gitu. Dari nanti meningkatin trafficnya, meningkatkan untuk penjualannya dan lain gitu. Terus tadi kan kakak ngomong kayak susah ngebangun tim tuh karena emang ada kebedaan pribadi gitu ya. Iya, Terus itu tuh gimana caranya biar kakak tetap bisa memimpin beberapa kepala jadi satu Ya, tujuan itu susah banget kan ya? Iya, itu jadi tantangan banget ya. Jadi ini memang terus kita grow gitu ya. Jadi kita budayakan terus setiap hari. Saya juga kasih contoh gitu ya. Gimana caranya nih project dari klien ini memang benar harus sesuai dengan tanggalnya gitu ya. Nah, terus saya pribadi juga memberikan juga ke tim seminggu sekali tetap kita harus belajar gitu. Jadi kita ikutin kayak pelatihan ya, event-event mulai dari gimana cara menanggapi masalah dan lain gitu. Itu yang kita lakukan gitu. Pendekatan aja Pendekatan ya. sih gitu lebih gitu. Nah, terus kalau dari kayak membangun perusahaan ini kan pasti ada momen yang berkesan nih untuk kakaknya. Apa tuh? Ya, momen paling berkesan ini ya, mohon maaf sebenarnya itu di zamannya COVID gitu ya. Di zaman COVID itu kita lagi grow-grownya gitu. Oh, okay. Nah, jadi di saat sisi lain banyak perusahaan usaha yang mulai turun, ada yang gulung tikar itu, mohon maaf ya. Nah, kita lagi grow-grownya itu gitu. Nah, di situ banyak gitu permintaan baik itu sekolah-sekolah seluruh Indonesia untuk bikin aplikasi kayak e-learning, kayak website, dan UMKM itu pada mulai transisi gitu, yang biasanya offline transisi ke online. Nah, itu tuh dengan banyaknya permintaan ini nih, banyak kita lagi sibuk banget tuh kita rekrut berapa dari daerah gitu. Nah, itu yang bikin saya berkesan banget gitu pas COVID itu sih. Kan ngomongin kakak kan berkecimpungnya di dunia digital marketing, nggak mungkin banyak generasi mandiri yang pengen jadi kayak Kak Hamdan juga. Tapi mereka masih bingung nih gimana caranya, terus kayak keahlian apa yang harus dipunyai gitu buat bisa sukses di dunia digital marketing gitu lah Kak. Oke. Kalau kalian sih digital marketing kan banyak ya, kalau secara teknis ya. Tapi kalian utama sih kalau menurut saya pribadi sih yaitu adalah memahami klien gitu ya. Jadi riset marketing gitu. Nah, di situ kita tahu nih sebuah produk ini nih siapa nih market yang pas nih, cocok nih gitu. Seperti apa sih kliennya itu tuh. Nah, itu yang harus kita utamakan. Contoh lagi misalkan contoh nih klien luar negeri nih. Nah, jadi kita juga di beberapa perusahaan gitu ya, banyak klien-klien yang ekspor gitu ke luar negeri gitu. Nah, itu kita agak berat juga untuk memahaminya karakter luar negeri itu seperti apa. Karena itu kan juga. beda budayanya Beda budaya juga gitu. Ya, itu. Nah, jadi kemampuan riset marketing itu memang harus diutamakan. Itulah kunci utamanya sih. Apapun usahanya, kunci itu adalah riset marketing sih gitu. Cari target pasarnya yang benar. Jangan sampai buka warteg malah di daerah SCBD itu kan nggak laku ya Kak. Benar sekali. Nah, itu. Jadi kita harus tahu pasarnya di mana, yang bakal beli siapa gitu. Jangan langsung terjun bikin bisnis, bikin ini itu, tahu-taunya mandek nanti. Betul sekali. Itu setuju ya. Nah, kalau
kakak cara pasti kan ada tantangan dalam membangun perusahaan itu ya, dan cara mengatasinya juga gimana tuh Kak? Ya, kita ini ya, masalah utamanya sih memang kita diadaptasi ya. Jadi teknologi hari ini yang relevan, yang lagi banyak dipakai, itu besok belum tentu nih dipakai gitu. Nah, jadi tantangannya itu ya terus kita ini ya, saya mengajak semua tim gitu, terus belajar gitu. Jadi tadi saya bilang kita terus kasih event setiap pelatihan setiap minggu gitu ya. Kita mulai dari pelatihan secara teknis, pelatihan soft skill juga, manajemen juga, dan leadership juga untuk divisi manajer juga gitu kan. Gimana caranya nih ini bisa memimpin banyak orang sih gitu. Itu terus belajar sih gitu, adaptasi sih dengan teknologi baru gitu. Iya, jangan sampai ketinggalan zaman. Betul ya. sih gitu. Tadi kan udah ngomongin tantangan, cara mengatasinya. Terus sekarang tuh kayak strategi apa sih yang Kak Hamdan pakai khusus untuk ngebikin diri tuh tetap kompetitif di digital marketing ini tuh? Oke, strategi ya. Kalau baik untuk saya sendiri berarti ya. Iya, mungkin bisa jadi contoh untuk generasi mandiri ya. Iya. Tadi sih emang strategi sih memang ya banyak pertama sih banyak belajar ya, banyak riset komputer juga sih gitu. Nah, jadi kita tahu sih saing kita tuh memang banyak ya. Nah, kita riset nih dari satu klien satu saingan kita ini apa nih keunggulan mereka gitu. Nah, terus kita tahu nih setelah kita banyak belajar juga sih gitu. Banyak belajar dari saingan sih sebenarnya sih gitu. Komputer kita itu sih gitu. Pokoknya jangan bosan buat belajar terus ya Kak, Iya walaupun sih, kita udah ngerasa di di atas nih, kayak kita udah ngerasa kita udah settle banget nih semuanya, tapi kita kayak langsung ngerasa ngapain gue belajar lagi, orang udah bisa ngedapetin semuanya. Itu nggak boleh generasi mandiri ya. Jadi kita harus tetap belajar ya Kak Vivi ya. Iya, jangan cepat puas lah ya. Iya. Jangan cepat puas juga sama hasil yang udah kita dapat gitu. Betul, itu sih gitu. Karena di luar sana ada yang lebih dari kita ya Kak ya. Iya, banyak banget gitu kan ya. Gitu. Mungkin pertanyaan kita switch dulu ya ke games ya, biar kayak apa namanya nggak terlalu tegang banget nih. Jujur aku, jujur aku tegang banget ini generasi mandiri kayak soalnya alumni kita ya. Ini boleh. Gimana? Nanti gamenya itu clue-nya kita sebutin clue pertama, clue pertama, Kak Vivi kedua, nanti Kak Hamdan langsung sebutin kita lagi nyebutin apa. Oke, siap. Ditebak sama kakak. Oke, boleh. Aku dulu ya. Diketik. Buka tutup. Keyboard kali ya, saya ingatnya. Salah. Langsung kedua aja ya. Masuk tol. Oke. Pajero. Kartu tol ya? Iya. Salah lagi. Mungkin kamu udah kurang fokus ya kita. Ayo sekali lagi yuk. Kaki. Ya. Swallow. Sandal mungkin ya. Betul. Lanjut lagi ya. Serba tahu. Ya. Alat pencarian. Browsing apa ya? Betul tapi kurang tepat. Ada jawaban yang lebih tepatnya. Terakhir ya Kak. Oke. Apa ya Kak nih? Apa nih? Udah tegang nih tadi. Terang. Di atas di plafon. Lampu kali ya? Betul. Oke, mungkin sekian dari kita generasi mandiri, kurang lebihnya dimohon maaf. Oke, sebelumnya Kak Hamdan ada penutupan nggak untuk atau kasih apa? Jangan atau masukan buat generasi mandiri. Oh iya. Halo teman-teman semua, kenalkan ya, nama saya Hamdan, saya CEO dari marketer.com. Mungkin teman-teman nanti yang ini ya sudah tertarik untuk dunia digital marketing, solusinya itu apa? Mungkin tambahan saya mungkin sedikit aja. Apapun usahanya, kunci itu adalah riset marketing gitu. Itu adalah utama di digital marketing sih gitu. Jadi, itu mungkin dari saya aja. Mungkin sekian dari aku, dari Kak Vivi dan dari Kak Hamdan. Sekiranya ada salah atau salah ucap kata mohon dimaafkan, salah perasaan juga mohon dimaafkan. Generasi mandiri namanya manusia, tempat salah. Kalau tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang ya Kak ya, jauh dari Depok ya. Mungkin generasi mandiri bisa terus pantau YouTube Nusa Mandiri untuk update terus Tripod. Jangan lupa ditonton Tripod. See you. Bye.
Tripod, Trust Information Podcast.